Kalian, hari ini adalah hari Pentakosta, kita merayakan Pentakosta. Memang saudara, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak dicurahkan di hari Pentakosta saja, cuman awalnya saja di hari Pentakosta. Tetapi saudara sekalian, kita mesti mengerti. Sekali lagi saya akan kembalikan kepada basicnya dulu. Jadi hari Pentakosta itu bukan hari turunnya Roh Kudus, tetapi hari turunnya Roh Kudus pas di hari Pentakosta di dalam rumah-rumah orang-orang Israel, yang mana mustinya mereka binasa, Tuhan melewati. Sebenarnya dunia ini kita semua harusnya binasa, sebab Alkitab berkata upah dosa adalah maut, dan maut itu akan datang kepada kita, dan maut akan membawa kita ke dalam neraka. Tetapi di dalam setiap orang Kristen yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus, maut itu tidak akan datang, tapi kita beroleh hidup yang kekal karena Tuhan melewati. Semua bilang amin. Sekarang hari raya Paskah adalah hari penebusan, di mana Yesus mati dan Yesus bangkit dan kemenangan terjadi dalam hidup kita. Hari raya penuaian buat mereka menuai gandum. Itu hanya secara letterlek, secara harfiah. Yang benarnya adalah hari raya Pentakosta, di mana sejak Roh Kudus turun terjadi penuaian jiwa-jiwa gila-gilaan. Semua bisa bilang amin. Surat Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di mana? Lebih kencang. Nah, surat Korintus adalah surat Rasul Paulus yang paling panjang. Ada 29 pasal dengan 694 ayat. Enggak percaya, hitung sendiri. Jadi jemaat ini jemaat di Korintus yang berkencang Korintus. Tetapi saudara sekalian, maaf nih, saya pakai kacamata Paulus. Paulus melihat ada sesuatu dalam jemaat ini. Dia melihat dua jenis orang Kristen, bukan orang dunia. Yang pertama adalah orang Kristen yang duniawi. Yang satu lagi Kristen yang rohani. Kristen duniawi bukan berarti dia penjahat, bukan dia itu garong, bukan dia pembunuh. Tetapi orang Kristen yang berpikir secara duniawi. Mereka beribadah, mereka aktif di gereja, mereka tepuk tangan, tetapi uang operate di gereja. Sorry ya, saya tidak bicara tentang denominasi gereja. Tapi ini real. Sama-sama ke gereja, yang khotbah sama, lagunya sama, WL-nya sama, waktu pulang hasilnya beda. Ketika ditanya, gimana tadi ibadahnya? Pendetanya bentak-bentak. Jawabannya tuh gitu. Karena nilainya tuh gitu. Terus gimana? Pujian kurang mengangkat. Kurang diangkat. Mengangkatnya gimana? Khotbah kurang menggigit. Yang digigit apa? Tuh ada jemaat di Korintus. Mereka itu gak bisa datang-datangnya tradisi aja. Ya, namanya juga kita Kristen, supaya kelihatan jangan kafir, nanti diusir dari Indonesia, datang ke gereja. Hari Kamis nggak ada. Bukain jemaat di Korintus. Kalau masih ajak doa malam, rasanya nggak ya. Terus kan, itu ada di jemaat Korintus. Lo tadi juga lo nggak ada jemaat apa nih? Terus sekalian, mereka itu nggak bisa menerima perkara-perkara rohani. Cukup. Jadi ibadah cuma celebrate. Cuma kewajiban tradisi saja yang gue mesti datang. Kalau WL nyanyi, saudara sekalian, susahnya luar biasa. Sedia nyanyi, lu mah diam. Jadi kadang-kadang cuman ya angkat tangan itu juga terpaksa karena nggak enak aja. Tadi WL suruh angkat tangan, nggak angkat tangan karena gembala yang angkat tangan. Lu itu jemaat di Korintus 1, Pak. Korintus 1. Nangkap saudara sekalian. Nah, sama saudara sekalian, pengejek ini mereka adalah hidup tanpa Roh Kudus. Yang satu dengan Roh Kudus. Bedanya kan di sini. Sedangkan yang tanpa Roh Kudus, apa saudara pikir itu orang-orang kafir? Lihat 2 Pet 3